Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ibadah malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada dan kita akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik malam hari ini masih terus banyak memberikan nikmat kepada kita. Semoga hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab pada malam hari ini langsung saja yang coklat-coklat gigi saya. Siap. Depan hari ini babnya tentang rahmatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala.
berbicara rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lebih besar mana antara rahmatnya Allah dengan dosa kita? Kita punya dosa ya? Ya. Lebih gedean mana dengan rahmatnya Allah? Apakah lebih besar dosa kita atau lebih besar rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah. Bingung. Rahmatnya Allah lebih besar. Lebih besar? Rahmatnya Allah. Bingung ini. Kita kan punya dosa. Iya kan, setiap hari dosa. Nah, sama rahmatnya Allah itu gedean mana? Apakah dosa kita lebih besar daripada rahmat Allah atau rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita? Yang mana nih? Bingung. Hah? Kan bahasa kita banyak ya? Banyak. Banyakkan mana itu daripada dengan rahmatnya Allah? Banyak kan? Rahmatnya Allah. Banyakkan rahmatnya Allah. Kalau dosa kita lebih besar daripada rahmat Allah, Allah akan sulit mengampuni kita. Sementara semua dosa di alam dunia ini, walaupun hatta tamla'us sama'i wal ard, dosa seseorang itu memenuhi langit dan bumi, tetap yang namanya rahmat Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Langit dan bumi. Rahmatnya Allah lebih besar daripada dosa yang memenuhi langit dan bumi. Jadi semua dosa akan diampuni oleh Allah, kecuali musyrik yang mau mati, maka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang gimana jawabannya? Lebih besar mana antara dosa kita dengan rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah. Lebih besar rahmatnya Allah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tayasu min ruhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Rahmat Allah lebih besar daripada kesalahan kita. Rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jadi apapun dosa kita pasti diampuni kalau kita mau minta ampun sama Allah. Mungkin ada di luar sana yang merasa banyak dosa sehingga enggan untuk mendekatkan diri ke mushola, sehingga enggan untuk mendekatkan diri ke pengajian karena sudah merasa sangat kotor. Saya mah nggak pantas ke mushola, saya nggak pantas ke masjid, saya nggak pantas ikut ngaji karena dosa saya sudah makin besar, dosa saya banyak. Udahlah, saya mah terusin aja jadi orang yang berdosa. Nah, ini namanya putus asa dari rahmatnya Allah. Justru orang yang putus asa dari rahmat Allah, itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa aja pasti diampuni sama Allah, asal kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Rahmat Allah ada berapa jumlahnya? Rahmat Allah jumlahnya ada 100. Rahmat Allah itu jumlahnya ada 100. Yang diturunkan ke bumi ini, yang diturunkan dibagi untuk seluruh makhluk alam semesta ini, itu cuma 1. Jadi rahmat Allah yang diberikan kepada kita terus dibagi-bagi kepada yang lain, kepada binatang, cicak, ayam, bebek, kambing, sapi, kita
kita juga miliaran manusia, belum lagi kepada malaikat, belum lagi kepada jin, belum lagi kepada yang lain, itu cuman satu rahmatnya Allah mencukupi seluruh makhluk Allah sampai hari kiamat. Nah, terus yang 99-nya kapan, Ustaz? Yang 99-nya itu Allah berikan nanti di akhir. Coba satu aja koyong ini rasanya. Mangan warung, minum enak, tidur nyenyak, ya, saling mencintai, silih asa, silih asih, silih asuh, punya tetangga yang baik, punya kerjaan, dikasih rezeki. Itu baru satu yang dibagi-bagi untuk seluruh alam semesta ini. Apalagi nanti diberikan 99 rahmat Allah. Apa ciri rahmat Allah yang turun ke bumi ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan rahman di bumi ini, di antaranya ada kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu mengisahkan ayat atau surat-surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak asma Allah yang lain? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Kok enggak pakai itu? Malah pakainya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kenapa yang pertama kali ditulis di Lauhil Mahfuz? Ibu tahu apa Lauhil Mahfuz? Apa Lauhil Mahfuz? Pernah dengar enggak? Lauhil Mahfuz. Langit-langitnya apa ya? Napa nih, Pak? Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu adalah catatan semua ketentuan Allah dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Itu ada di Lauhil Mahfuz. Yang nanti pada malam hari ini adanya orang ini, orang ini, orang ini, duduknya di sini, tempatnya di situ, itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Yang gak bisa hadir orangnya ini, itu pun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Orang ini umurnya bakalan segini, orang itu segitu, rezekinya segini, orang itu segitu, itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Semua ada di Lauhil Mahfuz. Nah, Lauhil Mahfuz itu yang pertama ditulis oleh kolam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nama Allah yang lain, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dulu setan itu bisa ngintip, jin itu bisa ngintip ke Lauhil Mahfuz. Jadi bisa bolak-balik. Jin tolong ngintipin dong, namanya umpama Sukarta bin Suhaimi, lahirnya 21 Agustus. Coba kamu intip nasibnya bagaimana setahun ke depan. Siap berangkatnya, diintip. Sukarta bin Suhaimi 21 Agustus hari Selasa. Oh, tahun ini dia akan mengalami usaha yang maju, tapi rumah tangganya cerai. Datang lagi ke jin. Tuan, itu orang itu tahun ini usahanya maju pesat, tapi rumah tangganya cerai. Pak, Bapak untuk tahun ini usaha Bapak akan terus melesat, maju, tapi hati-hati, ada cobaan di dalam rumah tangga Bapak. Wah, kata dukunnya dia, karena bisa setan jin itu bolak-balik ke Lauhil Mahfuz. Tapi setelah Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, itu Lauhil Mahfuz langsung ditutup oleh Allah. Sudah tidak ada lagi yang bisa mengintip isi Lauhil Mahfuz. Mungkin masih ada jin yang masih hafal dengan isinya Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ditanya masih hafal mungkin. Gimana nih kabarnya si Ani tahun ini? Coba saya cek dulu, saya ingat. Oh iya, orang ini begini.
dari mana? Bukan dari Lauhul Mahfuz, tapi membaca dari bulan nasib seseorang. Kok bisa Ustaz? Gak bisa. Kalau benar, yo berarti tajam lagi tajam. Kalau gak benar berarti lagi gak connect. Gitu loh Pak. Gak selamanya bisa benar. Kalau selamanya bisa benar melebihi mujizat. Mujizat hanya sewaya-waya, ya kan? Ya. Apakah mujizat setiap hari? Tidak. Buktinya Nabi Musa ketika telah membelah lautan, dilempar lagi ke tongkat, besoknya nggak belah lagi lautnya. Kata Nabi Musa, ya Allah kemarin saya melempar ke laut belah, sekarang kok enggak? Ya, kemarin mah beda. Kemarin waktu kepepet, sekarang kan nggak perlu amat mau ngapain belah lautan. Jadi gitu. Kalau ada orang benar terus gitu kan nebaknya, nggak itu nggak bakal ada orang yang nebaknya benar terus. Jadi kadang-kadang dia salah. Nah ini apa bukti Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah? Rahmannya Allah itu binatang-binatang yang gak punya ijazah, binatang yang gak punya legalitas, tidak punya kerjaan tetap, tidak punya slip gaji, tapi masih dapat rezeki dari Allah. Itu karena ada sifat Rahmannya Allah. Kalau nggak ada itu, mereka yang nggak berakal akan pusing nyari rizki. Ternyata yang pusing bukan yang nggak berakal, yang pusing justru yang punya akal, punya ijazah, punya gelar, punya pengaruh, tapi pusing mencari rezeki. Bener apa enggak? Akal sempurna, ngitung duit jago, perkalian pembagian hebat, jabatan ada, ya, tapi pusing mencari rezeki. Kalah dengan yang tidak punya ijazah, jabatan dan pikiran. Mereka mah dapat aja rezeki kayak kucing itu yang meong gitu modal gitu, dapat makanannya. Ayam dapat tiap hari kurang dapat tuh makanan. Manusia makin kesini makin ribet, makin pintar makin susah. Iya ya, makin pintar makin susah ya. Zaman dulu orang tua kita nggak pintar-pintar amat, tapi kok ya ayam, golek rezeki ku ayam, gawanane iku ya tentrem. Kenapa sekarang pintar-pintar tapi kok panas di utak, panas di dalam pikiran. Ini gimana ini gimana, makin pusing. Karena orang zaman sekarang mah serakah dan tidak ada puasnya, beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu jadi guru ya guru aja, kan bisa pernah ceritain. Jadi ustaz aja, sekarang ustaz juga, nyalon dewan juga, umpama ya kepala sekolah juga, bisnis juga, banyak kan urusannya banyak, sehingga kerjaan itu setiap hari gak kelar. Orang zaman dulu ya, nah bertani ya tani aja, gak pernah ngepengenin kerjaan yang orang lain pegang. Kalau kita ada rezeki di orang lain, kayaknya kita pengen pegang kayak dia. Wah, ternyata bikin kafe laris, melu gawe kafe. Iya toh, mentang-mentang ada modal. Ngelihat lagi, oh gawe angkringan laris, melu gawe angkringan. Akhirnya angkringan dindi, ono sing payu, ono sing orang. Oh pecel lele laris, gampang bikin pecel lele. Akhirnya bikin juga pecel lele. Yang orang bukan Jawa aja bikin pecel lele. Yang bukan bubur Bandung aja jadi Bandung. Padahal orang mana? Ya. Bubur akhirnya macam-macam. Ada bubur Bandung, ada bubur Tasik, ada bubur Cirebon. Iya toh, ada bubur gawe bubur kafe. Tonggo buka warung, dheweke buka warung. Kan ngono ya zaman saya ya.
miskin itu kebanyakan tugas. Mulane ora pati ayem, gak terlalu tenang hatinya. Kenapa? Karena banyak urusan. Kayak saya besok ini subuh ngaji subuh, tak jam 7 sudah harus pindah tempat pelantikan di Joglong Barat. Di mana Bu itu Joglong Barat? Joglong Barat. Kalau saya lihat di situ sih di Google Map tadi 5 kilo dari sini, 5,9 kilo lah. Berarti nggak jauh-jauh amat ya. Tempatnya kayak kafe gitu, Joglong Barat. Oh, kan. Di mana Pak? Pak nanti maksudnya? Kurangin. Kafe Pak. Tapi kafe itu bentuknya joglo-joglo gitu, rumah Jawa. Nggak pernah ada yang tahu. Jadi besok harus ke sana. Terus asarnya harus ke tempat lain lagi, maghribnya harus ke tempat lagi. Jadi sehari itu dikejar pikiran. Cuma yang ini harus ini harus ini. Sekarang jam dulu enggak. Wah yang turu, ikut ibadah, bersyukur sama Allah, mentok-mentok gawe teh, gawe kopi, mangan kurban, telo. Gitu? Kamu tidur, jemput teh, bersih-bersih rumah, yang ada sawang-sawangnya, yang ada debu-debunya, dipel-pelin, dibersih-bersihin, sampai nongol matahari. Kalau matahari sudah hodrorumhin, seukuran tombak 1 meter lah di atas tanah, di atas permukaan laut, baru orang itu keluar mencari rezeki. Tapi bangunnya tengah malam. Cuman keluar makarionya itu setelah matahari terbit. Pulang sebelum matahari terbenam. Ikung zaman udah pulang, asal udah pulang, mandi, sholat, nungguin maghrib. Maghrib sudah ada di rumah semua. Ya, kumpul sama anak-anak kecilnya pada ngaji. Bapaknya wiridan sampai Isya beres. Bocah ciliknya kalau pada turu, cempurnya di empos, di mateni. Udah tidur semua. Enak ayam aja. Kayaknya gak pengen ngeliat tetangga, gak pengen ngeliat kekayaan dan kenikmatan orang lain. Yang ada di dalam dirinya merasa cukup dan bahkan merasa sangat lebih bersyukur kepada Allah. Benar apa enggak? Nah sekarang kenapa orang susah menerima nikmat yang sudah ada? Jangan dulu lah. Lumayan. Kenapa Pak? Banyak angan-angan, Pak. Ya, banyaknya angan-angan itu muncul dari mana? Muncul dari sawang sinar. Kita punya tetangga, ya Pak, Bu, punya tetangga. Tetangga kok main api, bagus, kinclong, lantainya dari granit, temboknya, catnya, mereknya apa sih mahal Pak? Apa sih mahal tuh? Duluk. Ya, Duluk. kan ada lagi yang buat ngecat pondok tuh apa namanya? Ada nih Pak yang sekali juga 500.000 sekali Pak. Yang cuma 5 liter itu 500.000. Apa tuh namanya? Mau wilek. Hah? Mau wilek. Bukan yang lupa saya juga. Ya, catnya itu. Jadi kalau kecipratan air tinggal digelap, ini catnya juga ya. Nah, waterproof ya. Cat ini minyak, makanya kleteknya kayak balon ya. Iya kayak balon kan kalau dikletek. Nah, lihat lampunya, lampu beruntai dari kristal, bukan dari kaca, dari kristal. Pengen nggak? Pengen. Terus di garasinya parkir mobilnya bagus. Contohnya mobil apa sih bagus? Alphard bagus ya? Nyaman lah ya, Alphard mah nggak bagus-bagus amat. Kontak kayak
pikiran koyo ngono jamane makin atine panas. Ati panas. Ati panas pikirane umum. Apa umum? Mendidih. Kalau pikirannya mendidih, darahnya kotor. Ya. Jadi ini ya mumet. Ya Allah, ya Rabbi, urip ning zaman saiki itu makanya saya pengen anak-anak saya itu bertauhid itu bukan tahu tauhid, bukan ngerti tauhid, tapi dia harus kenal Allah. Dia tuh harus tahu bagaimana caranya bersandar kepada Allah. Karena zaman sekarang banyak yang ngerti tapi bingung caranya bersandar kepada Allah. Allah wujud sudah waqul waqul awadisi dia guru binafsi wahdan yang kudrat irodat segala macam tahu, tapi begitu ketimpa masalah dia oleng. Berarti dia belum kenal Allah. Cuman hafal-hafalan tentang Allah. Paham betul? Qurannya hafal 30 juz. Keantem masalah stres, puyeng. Berarti ngapa-ngapa notok. Tidak punya sandaran hati, tidak punya sandaran hidup, tidak punya keyakinan yang kuat. Maka saya kemarin soal ke guru gimana ya anak-anak ini supaya bertauhid sama Allah. Karena saya melihat hidup sekarang, saya ini paham banyak dalil. Saya juga melihat teman-teman banyak yang hafal dalil tentang sabar, tentang tawakal, tentang segala sesuatu. Tapi kok keantem masalah geleyang, puyeng. Kok rasanya kemana ini harus bersandar? Tidak tahu bagaimana caranya bersandar kepada Allah. Mulai pengennya nggak teori gimana, bertauhid langsung. Amin ya. Karena sekarang semuanya hampir diteorisasikan, diteorikan. Zaman dulu guru-guru orang zaman dulu itu teorinya sedikit, prakteknya akeh. Ya Pak, zaman dulu pengen nanamin Allah ke anak-anak gak pakai teori banyak-banyak. Cuma nanya begini doang. Anak-anak, Allah itu ada atau tidak? Ada, Pak Ustaz. Ada. Allah melihat atau tidak? Melihat, Pak Ustaz. Nah, ya sudah. Besoknya kan lupa tuh anak-anak. Ya, besoknya lupa. Akhirnya gurunya menyuruh anaknya besok bawa ayam masing-masing ya, bawa pisau juga. Zaman dulu banget anak-anak bisa nyembelih ayam. Sekarang nggak bisa lah, nggak bisa ustaznya. Ini wow. Ayo anak-anak, hari ini kalian sembelih ayam kalian masing-masing, tapi jangan ada yang tahu. Kalian sembunyi kemana saja, tapi jangan ada yang tahu. Wow, masing-masing berpencet. Ada yang di kolong jembatan, ada yang di rumah kosong, ada yang di tengah-tengah sawah. Akhirnya pada balik semua ke gurunya. Semua ayamnya telah dalam keadaan tersembelih. Ada satu murid yang ayamnya masih hidup. Loh, kenapa kamu tidak sembelih ayam kamu? Wahai guru, saya bingung mau nyari tempat di mana yang tidak dilihat oleh mata seorang pun dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Saya bingung mau di mana. Kenapa bingung? Itu teman-teman semuanya udah beres. Kamu kok belum beres? Iya, karena kalau aku ke bawah kolong jembatan, Allah melihatku. Kalau aku lari ke rumah kosong, Allah juga melihatku. Aku kemana saja Allah selalu mengintaiku. Aku tidak bisa lari dari pandangan Allah. Kata gurunya, Jos, ini namanya bertauhid. Kan gurunya bilang bukan orang. Jangan sampai ada yang tak tahu.
orang yang Tahu. tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Apapun ayam kayak kucing kayak apa, ini Allah Maha tahu. Nah, itu lulus tauhidnya. Maka orang zaman dulu tuh teorinya sedikit, prakteknya diajaknya sering diajak praktek. Nah sekarang wudhu aja ditulis kok di tempat tekokin. Tempat wudhu, kumur cuci tangan, mulut itu gimana tuh kayak gitu kan ya? Suka kayak gitu kan TK kan? Nah gitu. Kalau teman-teman dulu enggak, gurunya nungguin anak satu-satu suruh wudhu. Bukan kok suruh ngapal cuci mulut, keprek gitu kan? Ini berguna sekarang. Saya ngikutin orang pada zaman begitu. Ini mah cerita orang zaman dulu. Banyakkan praktek saya Pak. Zaman dulu belajar wudhu itu nggak cukup seminggu. Sekarang sejam dilihat begitu beres. Seminggu dari pertama kumur suruh doa sama guru kita. Yo doa kumur. Yo doa menyesep air ke dalam hidung. Allahumma arihna rohihatal jannah. Jadi ada doanya. Kalau muka Allahumma bayyin wajhi. Ya Allah, jadikanlah wajah saya bercahaya kelak di akhirat ketika wajah-wajah bermuram durja. Rambut ada doanya, tangan ada doanya. Jadi pelan-pelan orang zaman dulu tuh, masya Allah, ikhlasnya luar biasa. Sekarang mah emosi mulu, banyak orang emosi ada kenapa enggak? Mendidik anak emosi, mendidik murid emosi, nitipin anak ke guru orang tuanya juga kadang emosi. Gimana sih saya nggak senang sama ustaznya itu? Sok-sokan begitu ustaznya begitu. Sama guru anaknya saja nggak percaya. Pindahin, jangan belajar di situ. Cari guru yang bikin hati orang tuanya enak, anaknya nyaman. Di mana cari di dunia ini? Ya, makanya ada yang nanya, Ustaz, saya cocok dengan metode Ustaznya, bagus ya, anak saya jadi gajinya lebih pintar. Tapi saya nggak senang sama Ustaznya, gimana? Pindahin. Ibu nggak senang sama Ustaznya, anaknya suruh ngaji di situ. Nggak bakal berkah anaknya, kata saya. Pindahin walaupun pintar deh. Karena urusan ngaji, urusan ilmu yang dicari bukan pahamnya doang, tapi berkahnya, gitu. Berkah yang dicari berkah. Al ilmu bil ta'allum wal barokah bil hikmah. Ilmu itu digapai dengan belajar, tapi barokah digapai dengan meladeni guru, membahagiakan guru. Pindah kalian, gak usah di situ deh. Kalau ibu gak senang sama ustaznya, jangan dipertahankan. Pindahin anaknya. Ibu cocoknya di mana? Itu guru ngajinya menurut ibu hebat, baik, cocok ngaji di situ. Maka bakal berkah baca. Jangan sekali-kali ya. Makanya di dalam kitab Taklimul Muta'alim, kita ini diberikan kesempatan 3 bulan memilih guru. Bukan kok guru ada yang jelek, ada yang bagus, bukan. Cocok atau enggak cocoknya, senang atau enggak senangnya. Kan orang bisa ceramah juga banyak, betul apa enggak? Mana yang cocok dengan kita? Oh, saya mah senangnya ceramah yang banyak bercandanya. Cari yang banyak bercanda. Di situ ibu bakal berkah karena senang. Saya mah senangnya yang teriak-teriak seperti ngajak perang. Ngaji lah ke sana. Yang teriak-teriak yang seperti ngajak perang, berkah. Kenapa? Karena mahabbah, karena senang. Gurunya ngomong apa aja diturut. Gurunya ngelakuin apa aja diikutin. Kalau udah senang. Tapi kalau udah nggak senang, nggak cocok, gurunya sepandai apapun ngomong, alah ngapain? Walaupun didengarnya enak, betul apa enggak? Makanya tinggalkan. Kata kitab Taklimul Muta'alim, Imam Az-Zarnuji berkata, kamu kalau mau belajar kepada seorang ustaz, mau belajar kepada seorang kiai, dikasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan itu kamu merasa nyaman, 3 bulan itu tumbuh cinta kepada guru kamu, pertahankan itu sampai seterusnya. Tapi kalau dalam 3 bulan kamu ngaji dengannya tidak enak, kamu merasa gelisah,
Ustaz, mohon maaf, saya kalau ngaji di Pak Ustaz nggak bisa kayak. Ya wis, mau cari yang lain. Pamit, jangan diam-diam langsung hilang. Ya kan masih ditanyain kalau hilang kemana nih? Gak pernah datang lagi, padahal nggak cocok. Padahal mah dia lagi nyari guru yang lain. Susah. Jadi dia ngajinya kemana, nanti yang dipuji yang mana? Gitu loh, menyakiti hati guru malah. Paham nggak? Umpama contoh aja nih bapak lah, umpama ini mah contoh pak. Bapak ngaji ke saya, ibaratnya berguru lah ke saya, ini contoh. Bapak berguru ke saya, tapi bapak memposting malah gambar guru-guru orang lain. Apa itu tidak menyakiti gurunya yang ngajar setiap minggu? Apakah itu tidak menyakiti gurunya yang mengajar setiap hari? Kenapa yang dicatut adalah orang yang tidak pernah dia kenal? Oke itu bagaimana? Ya oke. Malah bangga dengan guru yang tidak pernah bersentuhan langsung, bangga dengan guru yang tidak pernah datang ke majelisnya langsung. Dia berbangga ria dengan orang tersebut. Koyo bocah bangga karo bapake wong liya, wong tuane sakit hati orang. Sakit hati Pak. Kata bapak anaknya gini, "Ma, aku mah gak bangga punya mama kayak mama. Aku bangga kayak mamanya tetangga." Kenapa kamu bangga dengan mamanya tetangga? Kayaknya dia mah orangnya baik mah, gak bawel, gak pernah marahin anak. Ibunya gimana perasaannya? Lu dia walaupun gak pernah marah, bukan ibu lu, ibu lu walaupun marah. Jadi gitu. Kadang-kadang kita ini membanggakan sosok orang lain ketimbang daripada guru yang bersentuhan langsung. Makanya berguru itu diberikan waktu oleh Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, boleh 3 bulan, kalau nggak cocok tinggalin. Kalau cocok gawe ayem, bikin tentrem, hati tambah beriman, nah pertahankan. Gitu ya. Cuman kalau nggak mau ngaji lagi sama dia, ibaratnya sama siapapun, bilang, "Pak Ustadz, saya ngajinya ke sana ya Pak Ustadz ya." "Kemana?" "Sono ke daerah Kampung Pulo." Monggo silakan, nggak apa-apa. Wong kok sama yang dituju adalah Allah, cuman ustadznya aja beda-beda gitu doang. Dan ustadznya yang jadi ustadz harus legowo. Baru ngaji 3 bulan aja udah pindah ustadz. Gak sopan. Gak boleh ustadznya kayak begitu. Gak boleh memaksakan orang harus belajar kepada dia. Itu juga berarti ustadznya hatinya rusak. Kalau tidak ini mah jamaah harus ngaji sama dia semuanya. Ustadz semuanya salah. Majelis semuanya jelek. Yang benar dia sendiri gak boleh. Monggo. Silahkan ngaji di mana. Nah, jadi gitu ya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu membahagiakan guru itu lebih utama daripada memahami ilmunya. Karena tapi orang zaman sekarang yang dikejar ilmu, berkahnya lupa. Bener apa enggak? Sama guru berani bentak-bentak. Banyak banget sekarang kayak gitu. Enggak sekolah mana, enggak tempat ngaji mana, sama guru bentak-bentak. Gimana sih katanya ustazah? Kok anak saya begini? Yang lain dipoto, yang anak saya nggak kena foto, urusan foto aja marah-marah. Udah pindahin aja anaknya, model begitu, kasihan dia pintar tapi nggak berkah nantinya. Alhamdulillah men. Nah, kalau udah berani bentak-bentak anak guru anaknya, kalau zaman dulu Pak marah guru itu matur no. Aku tidak bisa mendidik anakku, tapi aku titipkan kepada para guru. Karena merasa sudah bayar mahal, bayar ngaji bukan mahal amat. Berapa sih ngaji Pak? Standar di sini TPA. Coba saya udah ngaji TPA loh. Berapa Pak TPA? Anak-anak bayar berapa? Di sini ada TPA-nya kan? Ada. Gurunya udah ini. Hah? Ada Pak? Ada tapi gratis kan? Oh gratis. Iya. Gurunya digaji dari KSDKM. Apa Enggak, gratis juga gurunya nggak digaji? Hah? Sekarang. Kenapa agama itu tidak dihargai? Oh kalau minta duit kesannya nggak ikhlas, bukan.
ikhlas itu dipatok dengan terima atau tidak menerima uang. Toh ulama-ulama besar pun menerima uang. Bahkan menerima hadiah mobil, menerima hadiah rumah. Gitu. Kalau dia memang patokannya tidak menerima hadiah, tidak menerima bisyarah, mana ulama-ulama yang dikatakan ikhlas? Kalau patokannya nerima sama tidak menerima uang, jadi salah. Dan gak usah bayaran gratis, gak apa-apa. Kalaupun beliaunya tidak mau, nanti uang dari siswa itu bisa untuk acara apa, kembalikan kepada pengembangan pendidikan siswa. Oh, ternyata gurunya gak diambil-ambil nih gajinya, udah setahun ada sekitar 7 juta. Bawalah anak-anak ke museum Al-Quran, kan jalan jadinya. Bawa anak-anak untuk berziarah keliling, gak usah dipungut biaya lagi, karena ada tabungan gaji gurunya. Nah itu yang pertama kan. Nah itu hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ke Rahman Allah yang lain. Ya. Jadi Rahman Allah itu ada satu yang diturunkan ke alam semesta ini, tapi di akhirat nanti sisanya 99. Nah, itu sedikit tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tentang bagaimana kita ini supaya bertauhid, supaya berkah pula ilmu kita, ilmu anak-anak kita. Kalau ibu kesel sama gurunya, kita pindahin aja sekolahnya. Kesel nggak senang sama yayasannya, pindahin aja. Ya, kenapa? Karena sama saja kita ini meludah ke piring tempat makan kita sendiri. Pak Malik nggak berkah. Itu artinya begitu kan kata orang tua zaman dulu, jangan meludah di piring tempat kamu makan. Sama orang kerja pun begitu, kerja di PT Exxon, menjelek-jelekin Exxon, tapi kerja sampai puluhan tahun, keluar aja. Kalau udah nggak senang keluar. Kenapa? Karena disitulah tempat wasilah jalannya rezeki. Tapi kita jelek-jelekin juga, ya ini nggak benar, hatinya udah rusak. Udah, kalau masih betah di situ ya terima aja berapa, hatinya bersyukur. Kerja di situ mah apa? Kerjaannya banyak, bonusnya kagak ada. Sekarang aja ada potongan banyak, malah turun, bonusnya nggak ada, malah gaji sekarang diturunin. Tidak seneng saya kerja di situ, tapi puluhan tahun betah di situ. Nggak berkah. Jangan meludahi piring tempat makan kita sendiri. Tapi Pak Mali kalau sudah, kalau kata orang Jawa, orang lokrak. Bismillah, cuma itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada yang bertanya Pak? Ada. Kalau tidak ada saya akhiri. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu selalu disehatkan. Amin. Kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.